misalnya Pak, ada keluhan apa Pak? Begini dok, saya sering sakit kepala kalau melihati objek jauh itu nggak kelihatan bagaimana? Oh itu tuh ada salah satu penyebab dari gejala rabun jauh. Jadi Bapak mengidap rabun jauh Pak? Oh gitu dok. Penyebabnya karena apa dok? Penyebabnya ada dua faktor jadi Pak. Jadi yang pertama itu ada faktor keturunan, yang kedua ada faktor lingkungan. Contoh faktor lingkungan seperti Bapak terlalu banyak main gadget atau main HP, dan juga Bapak juga sering membaca terlalu dekat Pak. Jadi kalau rabun jauh itu ada tingkatannya dok? Kebetulan sekali Pak. Jadi rabun jauh itu ada 3 tingkatan, yaitu tingkatan paling atas, tingkatan paling menengah, dan tingkatan paling bawah. Saya mau bertanya dok, kalau pengobatannya apa saja? Pencegahannya bagaimana dok? Jadi pengobatannya ada 2 cara. Yang pertama ada Bapak mengikuti operasi rabun jauh. Yang kedua juga Bapak menggunakan kacamata Pak. Dan juga pencegahannya juga selain pengobatannya juga ada juga pencegahannya Pak. Yang pertama yaitu penjaga pola hidup sehat, dan kedua sering menghindari kotak mata dari sinar matahari langsung Pak. Terima kasih dok. Sama-sama Pak. Pagi dok. Pagi Ibu, ada keluhan apa ya? Gini dok, saya mau konsultasi. Saya sering sakit kepala, mata saya suka berair, terasa tegang, sakit atau terbakar. Oh, apakah Ibu merasa kesulitan melihat? Iya dok, akhir-akhir ini saya kesulitan melihat, terutama untuk melihat objek dalam jarak dekat, tapi bisa melihat objek yang jauh dengan jelas. Sekarang saya harus menyipitkan mata untuk melihat sesuatu dengan lebih jelas dok. Oke, dari apa yang sudah Ibu keluhkan tadi, Ibu menderita rabun dekat atau hipermetropi. Jadi saya harus gimana dok? Ibu bisa menggunakan kacamata atau lensa kontak. Agar jenis serta ukurannya cocok dan aman, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter, atau menggunakan alternatif lain dengan operasi laser. Operasi laser bisa memperbaiki hipermetropi ringan hingga sedang. Ada 3 jenis operasi laser yang dapat dilakukan, yaitu LASIK, LASEK, dan PRK. Semua operasi laser tersebut bersifat permanen, sehingga melepaskan penderita dari ketergantungan kepada kacamata atau lensa kontak. Oh baik, terima kasih dok. Ya Ibu, sama-sama, semoga cepat sembuh ya. Selamat pagi dok. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini dok, akhir-akhir ini saya sering sakit kepala dan mata saya menjadi sensitif terhadap cahaya. Apa Ibu kesulitan melihat pada malam hari? Ya dok. Oh iya, dari keluhan yang Ibu sampaikan tadi, Ibu menderita rabun senja atau nyctopolia. Untuk lebih jelasnya, Ibu saya periksa dulu ya. Ya dok. Hasil dari pemeriksaan yang saya lakukan, seperti yang saya katakan tadi, Ibu menderita rabun senja atau nyctopolia yang disebabkan karena kekurangan vitamin A. Ini saya berikan suplemen vitamin A ya Bu, dan Ibu harus lebih banyak mengonsumsi makanan yang kaya akan vitamin A seperti kuning telur, susu, minyak ikan, dan sayuran yang berwarna merah, orange, dan kuning. Terima kasih dok atas penjelasannya. Halo, ada yang bisa saya bantu? Tolong jelaskan sakit dan keluhan yang Anda alami. Iya dok, mata saya jadi kurang jelas gitu, kayak ada bayangannya. Apakah Anda merasa kesulitan saat membaca tulisan dengan huruf yang kecil? Iya dok, mata saya jadi pusing setelah habis membaca. Nah, berdasarkan keluhan yang Anda alami di sini, saya mendiagnosa bahwa Anda memiliki mata silinder. Gejala lainnya adalah mata tegang dan juga sakit kepala. Nah, mata silinder ini mengakibatkan penglihatan menjadi kabur dan juga menjadi berbayang dikarenakan lensa atau kornea mata tidak cembung sempurna. Nah, penyebab yang mungkin Anda alami bisa karena infeksi yang mengakibatkan jaringan parut pada kornea ataupun adanya pembengkakan, penipisan, dan juga perubahan pada kornea mata. Nah, sebelumnya kita melakukan tes penglihatan dulu ya Bu untuk melakukan pengobatan yang tepat. Nah, setelah melakukan tes penglihatan, didapat hasil bahwa Anda memiliki mata silinder 0,25 dioptri kanan dan kiri. Nah, pengobatan yang saya sarankan adalah dengan menggunakan kacamata silinder. Anda juga dapat menggunakan kontak lensa apabila diperlukan. Oh iya, baik Bu, makasih ya. Iya. Halo Ibu, ada yang bisa saya bantu?
Selamat pagi dokter, saya merasa penglihatan saya menjadi kabur dok. Apakah ibu sensitif terhadap cahaya? Betul dok, selain itu saya melihat lingkaran di sekeliling cahaya dan warna di sekitar terlihat memudar. Dari keluhan yang ibu sebutkan, ibu menderita katarak, gangguan penglihatan di mana lensa mata menjadi keruh dan seperti berawan. Jadi gimana dok? Biasanya tidak diperlukan terapi jika penglihatan ibu tidak terganggu, tapi jika penglihatan ibu semakin memburuk dan mulai sulit menjalani aktivitas harian, pilihan terapinya hanyalah operasi katarak. Operasi seperti apa ya dok? Ada dua jenis operasi untuk meringankan gejala, yaitu small incision katarak surgery atau pacioemulsification dan extracapsular surgery. Selama proses kedua operasi, lensa buatan yang disebut juga lensa intraokular dimasukkan untuk menggantikan lensa asli yang sudah keruh dan diambil. Operasi ini membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Ibu bisa mempertimbangkan dulu mau mengobati seperti apa. Oh baik dok, terima kasih. Sama-sama Bu, semoga sembuh. Selamat sore dok. Sore, ada yang bisa dibantu? Begini dok, saya tuh kan kalau malam tuh susah tidur, terus sakit kepala, hidung tersumbat, wajah sakit, terus badan cepet capek dan lemah gitu. Sebelumnya Ibu ada alergi? Ada, saya tuh kan alergi susu. Kebetulan kemarin minum kopi yang ada susunya. Dari gejala yang Ibu sebutkan dan penyebabnya itu adalah sinusitis. Jadi sinusitis itu bisa disebabkan oleh alergi. Jadi saat alerginya muncul, rongga hidung dan rongga sinus itu akan membengkak dan mengeluarkan banyak cairan lendir. Jadi saat cairan lendir itu tersumbat, itu akan berdiam di rongga sinus dan menyebabkan virus serta bakteri berkembang biak. Untuk pengobatannya sendiri, ini bisa sembuh dengan sendirinya, hanya saja untuk mempercepat penyembuhan dan meredakan rasa nyeri, Ibu bisa mengkonsumsi paracetamol. Dan setelah sembuh, cara pencegahannya itu, Ibu harus menghindari makanan yang mengandung susu yang menyebabkan alergi, dan juga rutin membersihkan hidung menggunakan larutan garam, dan juga bisa menggunakan uap air panas. Oke, terima kasih dokter. Sama-sama. Pagi Bu Dokter. Pagi Bu, ada keluhan apa? Ini Bu Dokter, hidung saya terus-terusan tersumbat, berair sama berlendir. Saya juga kesulitan bernapas akibat hidung saya tersumbat dan saya merasa cairan di hidung saya mengalir ke tenggorokan. Sebelumnya, apakah Ibu mempunyai penyakit asma dan sering mimisan serta terasa sakit pada kening dan wajah? Ya dok, saya mempunyai asma dan saya sering sekali mimisan. Baik, dari apa yang sudah Ibu keluhkan tadi, Ibu menderita polip hidung. Jadi saya mesti gimana dok? Ibu bisa meminum obat kortikosteroid hidung yang dapat membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan yang ada di saluran pernafasan. Jika obat kortikosteroid hidung tidak lagi memempan untuk mengatasi polip hidung Ibu, saya akan meresepkan kortikosteroid oral. Apabila polip pada hidung Ibu semakin parah, Ibu dapat memakai obat tablet steroid. Biasanya terdapat 2 cara memakai obat ini, yaitu dengan menyemprotkan obat ke lubang hidung dan minum tablet oral. Oh gitu, terima kasih ya dok ya. Iya, sama-sama. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu, ada keluhan apa? Gini dok, saya mau berkonsultasi. Saya sekarang sering bersin-bersin, pilek, dan mata merah berair, dan juga gatal-gatal sampai ke hidung. Oh, apakah Ibu merasakan ada bengkak di sekitar mata Ibu? Nah, betul dok. Akhir-akhir ini mata saya selalu terasa gatal, lalu menjadi merah, dan mata pun mudah berair. Terkadang selalu merasakan kelelahan. Oke Ibu, melihat dari faktor penyebabnya dan dilihat dari apa yang sudah Ibu keluhkan tadi, Ibu menderita penyakit alergi rinitis atau high fever. Jadi saya harus bagaimana dok? Ibu bisa melakukan 3 cara. Yang pertama, Ibu bisa mengkonsumsi obat yang sudah dianjurkan oleh dokter atau resep dokter yang sudah dikonsultasikan. Yang kedua, untuk mengatasi alergi ini, Ibu bisa melakukan terapi, yaitu terapi imunoterapi dan desensitisasi. Dan yang terakhir, Ibu bisa mengatasi alergi ini dengan irigasi hidung atau nasal irrigation. Tindakan ini dilakukan untuk membersihkan rongga hidung Ibu.
Oh, terima kasih dokter. Iya Ibu, sama-sama. Semoga cepat sembuh ya Bu. Amin. Pagi dokter. Pagi Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini Neng, Ibu beberapa hari ini badannya terasa lelah, hidung Ibu tersumbat, tenggorokan Ibu sakit, ada demam juga bersin-bersin. Kira-kira Ibu sakit apa ya Neng? Kira-kira Ibu batuk sambil berdahak gak Bu? Ada sedikit tapi tidak sering. Ibu punya riwayat alergi? Tidak dokter. Biasanya kalau gitu Ibu bisa terserang pilek Bu. Jadi Ibu berapa hari pileknya? Ya ada kisaran 3-4 harian sampai sekarang. Untuk penanggulangannya Ibu bisa pakai inhaler ya Bu ya. Kemudian Ibu bisa banyak minum, banyak makan vitamin ya Bu ya. Jaga kesehatan Ibu dan rutin berolahraga. Jangan lupa pakai masker dan saat Ibu bersin menggunakan tisu ya Bu ya. Iya dokter, terima kasih sarannya. Baik Ibu, semoga cepat sembuh. Insya Allah. Terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Sore dok, sore Ibu, silakan, ada keluhan apa? Saya mau konsultasi dok. Akhir-akhir ini saya tidak bisa mencium bauan dan tidak bisa merasakan makanan, pusing dan juga tidak nafsu makan. Apakah Ibu juga merasakan pilek atau hidung tersumbat? Iya dok, sudah 3 hari. Ibu, saya periksa dulu ya. Iya dok. Baik, berdasarkan keluhan dan hasil pemeriksaan, saya mendiagnosa Ibu mengalami anosmia, yaitu kehilangan indera penciuman, dan kata lain, hidung Ibu tidak bisa membaui apa-apa. Ini biasanya disebabkan oleh kondisi hidung atau cedera otak. Selain mendeteksi bau, hidung juga akan mempengaruhi kemampuan untuk merasakan makanan. Hal ini yang menyebabkan Ibu menjadi tidak nafsu makan. Lalu bagaimana cara penyembuhannya dok? Jika dilihat dari keluhan yang Ibu berikan, anosmia ini akan hilang dengan sendirinya selama beberapa hari. Namun, jika Ibu merasa sangat terganggu, saya menyarankan Ibu untuk menggunakan obat semprotan hidung yang mengandung kortikosteroid, antihistamin, dan antibiotik untuk mempercepat penyembuhan. Dan saya juga menyarankan Ibu untuk mengurangi paparan terhadap bahan yang mengiritasi hidung dan alergen. Oh begitu, baik dokter, terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Siang gua ada keluhan apa? Gini dok, saya mau konsul. Saya sering merasa pusing, lemas, mual, dan muntah-muntah. Akhir-akhir ini saya juga merasa telinga sakit, muncul suara mendenging, dan mengeluarkan cairan. Apakah sebelumnya ibu demam dan mengalami gangguan pendengaran? Iya dok. Sepertinya ibu mengalami gendang telinga pecah, kondisi di mana terdapat lubang atau robekan pada lapisan di bagian tengah saluran telinga yang biasa disebut membran tipani. Jadi gimana dok? Umumnya, gendang telinga yang pecah akan sembuh dengan sendirinya dalam 8 minggu. Dokter akan memberi antibiotik untuk mencegah infeksi telinga. Ada juga upaya lain dalam menangani pecahnya gendang telinga seperti pemberian obat pereda rasa sakit, menambah robekan, dan operasi. Apakah bisa jika ingin mengobati sendiri di rumah? Bagaimana caranya dok? Tentu bisa ibu. Beberapa perawatan yang dapat dilakukan sendiri yaitu menjaga telinga tetap kering, menghindari aktivitas yang beresiko misalnya berenang, jangan menahan napas di hidung saat bersin, dan tahan keinginan untuk membersihkan telinga. Oh baik dok, terima kasih. Terima kasih ibu, semoga cepat sembuh. Amin. Siang dok. Siang bu, ada keluhan apa? Saya mau konsul dok. Akhir-akhir ini saya sering pegel-pegel, sakit tenggorokan, pusing, nafsu makan berkurang, bersin-bersin, hidung tersumbat. Apakah ibu sebelumnya mengalami gejala demam? Iya dok. Sepertinya ibu mengalami flu. Gejala flu akan bertambah parah setelah 2-4 hari sebelum membaik dan sembuh. Jadi gimana dok? Gejala flu akan sembuh dengan sendirinya. Saya sarankan ibu untuk istirahat yang cukup, banyak minum air putih, dan usahakan badan agar tetap hangat. Jangan lupa mengonsumsi obat penurun demam. Kalau untuk antibiotik? Gejala flu tidak pengidap gejala flu tidak dianjurkan untuk minum antibiotik karena obat ini menghilangkan bakteri, sedangkan flu disebabkan oleh virus. Oke dok, terima kasih. Iya, terima kasih. Semoga cepat sembuh.